Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5A SDN Suradita yang Bapak cintai, alhamdulillah kita ketemu lagi dalam pembelajaran online bersama Bapak. Bapak doakan kalian semua semoga dalam keadaan sehat walafiat, dan kita sama-sama berdoa semoga bencana wabah virus COVID-19 ini bisa segera berakhir dan kita bisa kembali melakukan pembelajaran di sekolah. Baik anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, kali ini Bapak akan menyampaikan pembelajaran tentang pelajaran ilmu pengetahuan sosial, terutama terkait dengan usaha ekonomi ya. Kalian sama-sama ketahui usaha itu adalah sebuah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, anak-anak yang Bapak cintai, ini Bapak sudah buat. Jadi dalam sebuah usaha itu ada ada usaha ekonomi ya. Usaha ekonomi itu dibagi ke dalam dua kelompok atau dua macam. Yang pertama, usaha ekonomi yang dikelola sendiri ya, yang dikelola sendiri seperti ini ya. Ada juga usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok. Baik anak-anak, usaha ekonomi yang tadi Bapak sebutkan yaitu ada dua macam, yang dikelola sendiri dan ada juga yang dikelola secara bersama atau secara berkelompok. Nah, ini Bapak perlihatkan usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Contohnya itu yang pertama di bidang pertanian ya. Di bidang pertanian itu biasanya usahanya dikelola secara mandiri oleh warga, oleh petani. Jarang sekali usaha pertanian ini dikelola secara besar-besaran, namun tidak menutup kemungkinan ya, selalu ada. Misalkan di sebuah daerah mempunyai komoditas pertanian yang bagus, areal persawahan yang luas, ada juga pemerintah desanya punya inisiatif untuk mengelola secara bersama. Namun pada dasarnya usaha pertanian itu dikelola secara mandiri, jarang sekali yang dikelola secara berkelompok. Lalu yang kedua ada yang namanya industri kecil ya. Industri kecil itu masuk ke dalam usaha ekonomi yang dikelola oleh sendiri. Kenapa Bapak bilang begitu? Karena biasanya usaha industri kecil ini dimiliki oleh masing-masing individu. Contoh misalkan ada orang yang mempunyai usaha kusen, pembuatan pintu, jendela dan lain sebagainya. Jarang itu yang dikelola oleh secara bersama, jarang. Tapi tidak menutup kemungkinan ada ya, walaupun sebagian besar industri kecil ini dikelola sendiri. Bukan hanya pengrajin kusen, ada juga macam kemarin salah satu teman kita yaitu dari kelas 5B itu saudara Arya itu ya, Ananda Arya, menjadi juara anyaman kan tingkat kecamatan Cisauk. Luar biasa ya kan, mampu mengharumkan nama sekolah dari sebuah kerajinan tangan, membuat anyaman yang berbentuk seperti wadah untuk buah dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya masuk ke dalam industri kecil yang dikelola oleh mandiri atau dikelola sendiri ya. Itu terus ada juga yang punya pabrik tempe ya, pabrik tahu ya kan. Misalkan Wilda sudah besar mempunyai pabrik tahu. Biasanya pabrik tahu itu nggak punya beberapa orang, biasanya punya satu orang ya. Terus yang ketiga ada yang namanya usaha perdagangan ya. Usaha perdagangan ini banyak macamnya. Ada yang dagang di pasar, ada pedagang kaki lima, ada pedagang warung dan lain sebagainya. Biasanya itu modalnya sendiri. Ada juga misalkan pedagang yang setiap hari keliling ke rumah kamu ya, keliling menjajakan jajanannya, misalkan tukang papeda ya kan, mereka dorong gerobak
Nah itu biasanya usaha mandiri, usaha yang dikelola oleh sendiri. Masa sekelas jualan papeda aja misalkan pakai CV atau usaha berkelompok kan nggak mungkin ya. Biasanya dia usaha sendiri. Terus yang terakhir ada yang namanya usaha jasa ya. Yang usaha jasa ini contoh bengkel ya, bengkel. Terus ada lagi misalkan tukang cukur ya kan, ada lagi misalkan yang jasa itu tukang ojek, biasanya mandiri, mereka memenuhi kebutuhan itu dikelola oleh sendiri. Itu 4 bidang yang termasuk ke dalam usaha ekonomi yang dikelola secara sendiri ya mak, walaupun masih banyak lagi tapi yang paling banyak adalah 4 bidang ini ya anak-anak. Walaupun seperti itu, usaha yang dikelola oleh sendiri itu ada kekurangan dan ada kelebihannya ya. Ada kelebihan dan kekurangan ketika kita mengelola usaha kita secara mandiri atau secara ekonomi sendiri ya. Yang pertama kita bahas tentang kelebihannya. Kelebihan mengapa kita keuntungan ya. Kelebihan itu keuntungan jika kita mempunyai usaha sendiri yang dikelola oleh sendiri. Satu, keuntungan usahanya itu dinikmati oleh kita sendiri, yaitu oleh kita pemiliknya. Contoh kita punya warung atau punya counter ya. Keuntungan dari counter tersebut kan buat kita sendiri. Tidak harus dibagi dua dengan pemodal yang lain. Itu yang keuntungan yang pertama. Yang kedua ya, pengusaha itu dapat mengembangkan usahanya sesuai dengan keinginannya tanpa harus bertanya kepada pemilik yang lain. Karena apa? Karena tokonya dimiliki sendiri. Atau misalkan pabrik tahunya dimiliki sendiri. Oh saya mau bikin tahu yang bentuknya cinta, iya kan, bentuk lope. Saya mau bosen tahu bentuknya kotak atau tahu bentuknya bulat. Saya mau bentuknya lope aja, nanti saya jualan tuh keliling. Kalau orang lagunya tahu bulat ya saya mah tahu lope ya kan ya. Itu jadi untuk mengembangkan usahanya itu sesuai dengan keinginan kita sendiri ya. Kelebihan yang ketiga ya, keputusannya itu bisa diambil dengan cepat, nggak harus nanya ke orang ya. Kita mau putuskan keputusan dari sebuah usaha ini, kita putuskan secara cepat dengan dengan pertimbangan kita sendiri. Itu 3 kelebihan. Di balik kelebihan itu ada juga kekurangan. Yang namanya usaha yang dikelola oleh sendiri pasti tidak lepas dari yang namanya kekurangan ya. Kekurangan itu apa aja? Satu, apabila kita merasakan kerugian, maka kerugiannya itu ditanggung sendiri oleh kita. Contoh nih, kita misalkan jualan misalkan jualan oncom goreng ya kan ya, atau jualan combro ya. Combro ya, modal kita 100.000, pas kita jualan kok dapatnya cuma 50.000, kan jadi kita rugi tuh, rugi 50.000. Nah rugi ini 50.000 ini ditanggung oleh kita sendiri, nggak ada yang nemenin ya menanggung kerugiannya. Itu kekurangan pertama. Yang kedua, biasanya kalau usaha yang dikelola oleh sendiri itu modalnya terbatas. Terus inisiatifnya atau kemampuan untuk mengembangkan usahanya juga terbatas. Karena apa? Karena pemikiran sendiri kan biasanya beda. Kalau misalkan ada 2 orang pengusahanya, misalkan ya, si Izul usaha nih untuk membuat kue ya. Terus Izul join misalkan sama Kirana, join tuh Izul sama Kirana. Kalau Izul sendiri mah mungkin kuenya bentuknya martabaknya udahlah, saya mau martabak yang rasa coklat aja. Kalau dia berdua
sama Kirana, dia ngobrol tuh, Kirana gimana ya kira-kira usaha kita supaya laku ya. Oh, kita buat rasa yang baru aja, rasa ini aja nih. Nah, bisa sharing. Kalau kita berkelompok, kalau kita sendiri, pemikiran kita cuma satu, cuma sendiri. Itu salah satu kekurangannya. Jadi terbatas. Modal dan kemampuan kita untuk mengembangkan usaha itu biasanya terbatas. Modalnya sedikit, ya. Kalau misalkan beberapa orang, oh, saya butuh dana 10 juta, misalkan, ya kan? Oh, dari ini 1 juta, dari ini 5 juta, misalkan kebanyakan modal. Oh, ini mah 4 juta. Kita bisa sebutnya patungan untuk mengumpulkan modal tersebut sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau sendiri itu rasanya berat, makanya modalnya terbatas biasanya. Yang terakhir, jenis barang dan kreativitasnya itu biasanya terbatas juga. Ya, kalau tahu yang bentuk lope, ya udah bentuk lope aja, ya kan? Nggak ada bentuk yang lain. Itu kekurangan daripada usaha yang dikelola oleh kelompok oleh sendiri atau secara mandiri, ya. Itu usaha-usaha yang dilakukan secara sendiri. Jadi ada kekurangan dan ada kelebihan. Ya, kelebihannya kita untungnya sendiri, ya kan. Oke, mungkin sampai di situ anak-anak untuk materi tentang usaha ekonomi yang dikelola oleh sendiri. Nah, untuk macam yang kedua, kelompok usaha ekonomi yang dilakukan secara berkelompok, nanti akan Bapak buat tutorial di pembelajaran selanjutnya. Baik, anak-anak, sementara sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang kita sampaikan. Semoga kita juga mampu memenuhi kebutuhan kita di balik pandemi COVID-19, yang mana kita di sini tidak boleh kemana-mana. Bapak tekankan lagi, jangan kemana-mana, diam saja di rumah, ya. Dengan diam kita di rumah, kita akan membantu program pemerintah dalam rangka memutus perjalanan atau perkembangan dari virus tersebut. Kita sama-sama berdoa, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Kamu di rumah bisa belajar dan dalam keadaan sehat. Bapak juga di rumah bisa membuat tutorial untuk kamu belajar di rumah. Mungkin itu saja dari Bapak untuk video tutorial kali ini. Bapak mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan atau kekurangan dalam pembuatan video ini, karena media untuk pembuatan video kali ini memang sangat terbatas. Semoga kita semua di dalam perlindungan oleh Allah dan kita semua selalu disehatkan sampai nanti kita proses masuk sekolah pada bulan Juni, ya. Terima kasih. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Semangat belajar, semangat untuk diam di rumah, kerjakan tugas-tugas yang ada di buku paket kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.